Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin menikmati hadirat-Mu, menikmati Roh Kudus-Mu Bapa, mengalami hal hebat bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib. Mari kita angkat pujian. Katakan 1, 2. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
setia, Engkau mulia, Engkau hebat. Oh, oh. Ya bikari lama la 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 la, ya mushala la, ya la 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 la. Oh Bapa, Engkau mulia, Engkau hebat, Engkau besar, iya Bapa.
Yes Lord. Hosana. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Hosana. Hosana. Oh Yesus Tuhan. Engkau lah yang selalu kami tinggikan Tuhan. Engkau lah yang selalu memberikan terbaik buat kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini juga Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami ingin memberikan hidup kami, memberikan hati kami. Dan sementara kami memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sepenuhnya hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hope Community Church News. Dapatkan informasi dan kegiatan tentang HCC di akun sosial media HCC di Facebook, Instagram, dan YouTube. Mesbah pagi akan diadakan besok Senin hingga Kamis pukul 6 pagi selama 60 menit. DC minggu ini akan berjalan sesuai jadwal DC masing-masing. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan Discipleship HCC dengan menghubungi Sekretariat HCC. We have fire to worship God in M service at 6:30 p.m. this Friday by Zoom. Untuk Sunday service minggu depan akan dilayani oleh Pastor Henry Low. Namun kita akan beribadah secara online demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. HCC akan memberikan informasi jika ibadah onsite akan kembali dibuka. Kami service akan diadakan pukul 4 sore via Zoom hari ini. Demikian HCC News, tetap berdoa dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah secara online. Ya, walaupun negara kita sedang dilanda pandemi, tetapi saya sangat percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara kita. Saudara, ini adalah minggu pertama di bulan Juli dan kita akan mengadakan perjamuan kudus setelah akhir dari
khotbah saya pada hari ini, Anda bisa menyiapkan roti, dan kalau Anda tidak punya roti perjamuan, Anda bisa pakai roti tawar yang Anda potong untuk saudara bagikan kepada anggota keluarga saudara. Atau pengganti anggur perjamuan dengan teh atau sirup saudaraku. Supaya nanti ketika kita selesai untuk ibadah kita pada saat ini, dan sama-sama kita bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita berdoa untuk kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Kami sangat yakin akan kuasa dan akan segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami bisa paham, kami bisa mengerti, dan biarlah segala firman yang kami pahami dan kami mengerti ini memberikan kami kemerdekaan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya akan bicara satu hal yang penting sekali untuk kita tahu pada hari ini tentang responsibility atau tanggung jawab. Ya, saya ingin meluruskan beberapa pendapat yang biasanya muncul di dalam beberapa pengajaran yang mengatakan begini, bahwa Tuhan itu menguasai seluruh kehidupan kita. Atau Tuhan mengambil alih pikiran, perasaan, dan kehendak kita supaya sesuai dengan kehendaknya. Atau Tuhan mengendalikan lidah kita untuk mengatakan sesuatu yang Dia inginkan. Ya, dan kita seringkali menyebut itu sebagai mengandalkan Tuhan. Saya tidak sepenuhnya tidak setuju, ya, tetapi juga tidak sepenuhnya setuju, saudaraku. Ya, kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena pendapat ini bukan salah 100%. Tetapi hal ini tidak terjadi secara menetap dan menyeluruh di dalam kehidupan kita. Memang, saudara, pada hal-hal tertentu Tuhan itu mengintervensi hidup kita seluruhnya supaya sesuai dengan kehendaknya. Tetapi sebagian besar, saudara, itu bicara tentang tanggung jawab. Ya, apa maksudnya, saudara? Artinya begini, Tuhan tidak mengambil alih kemudi hidup kita. Dia tidak mengambil alih seluruhnya, tetapi menyerahkan pilihan-pilihan itu kepada kita, dan kita bertanggung jawab kepada pilihan kita. Saya beri contoh kepada saudara, ya, Adam dan Hawa itu dia melanggar perintah Tuhan atas keinginannya sendiri. Bukan Tuhan yang mengendalikan dia sepenuhnya. Tetapi Adam dan Hawa itu mengambil keputusan untuk melanggar. Dan mereka harus bertanggung jawab atas keputusan mereka. Ya, ketika Kain membunuh Habel, saudara, maka keputusan yang dibuat oleh Kain itu adalah 100% keputusan dari Kain. Ya, padahal Tuhan sudah ngomong kan untuk mengingatkan dia, hai Kain, hati-hati. Ya, kalau hatimu panas, maka dosa itu sudah mengintip di depan pintu hatimu. Jadi kalau kita memperhatikan, saudara, memang Tuhan tidak sepenuhnya mengambil semuanya, mengambil alih atau mengemudikan hidup kita. Tetapi Dia memberikan kita pilihan-pilihan dan kita bertanggung jawab atas pilihan-pilihan itu, saudaraku. Ya, jadi ketahuilah sekarang, saudara, bahwa Anda bertanggung jawab penuh atas keputusan yang Anda ambil. Anda bertanggung jawab atas kesehatan saudara. Anda bertanggung jawab atas kondisi keuanganmu. Ya, Anda juga bertanggung jawab dengan apa? Dengan hidupmu, saudara. Jadi saudara jangan marah ketika saudara mengambil keputusan atau membuat sebuah pilihan, kemudian ketika Anda mengalami sesuatu akibat pilihan saudara, Anda kemudian berkata, Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak memperhatikan saya, Tuhan tidak menahan langkah saya. Oh tidak, saudaraku. Itu keputusan saudara. Firman diberikan, hukum diberikan, rambu diberikan,
peringatan di dalam nurani diberikan sama Tuhan. Tetapi kalau kita sendiri mengikuti keinginan kita, maka Anda jangan menyalahkan Tuhan ketika akibat dari keputusan kita itu datang. Ini yang saya sebut sebagai apa, saudara? Sebagai responsibility. Satu kali Tuhan memberikan satu perumpamaan di dalam Matius pasal 22 ayat 2 sampai 10. Cukup panjang tapi kita akan baca. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi saya ceritakan aja ya saudara supaya tidak terlalu panjang. Anda bisa baca di screen. Jadi saudara, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada seorang raja itu mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Kemudian saudara, dia memberikan undangan kepada kolega-kolega, teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Nah, ketika mereka menerima undangan itu, tidak ada yang mau datang loh saudara. Bahkan undangan dari raja ini tidak dihiraukan, bahkan diabaikan. Ya, mereka pergi ke ladang, mereka urus usahanya. Bahkan beberapa orang saudara, ketika datang pembawa surat, pembawa undangan ini dihukum, dipukuli saudaraku. Nah, sampailah berita ini kepada raja. Raja marah saudaraku. Kemudian dia berkata, coba lihat ke ayat 9. Dia berkata begini. Kita mulai 8 ya saudara ya. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak. Nah, untuk itu. Sebab itu, perhatikan baik-baik saudara, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan sama-sama semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Karena yang diundang tidak mau datang, saudara, maka yang diundang orang-orang yang di jalan. Tanpa filter. Kalau dulu sahabat, keluarga, kolega, ini enggak. Orang tidak dikenal. Latar belakangnya jahat kah? Latar belakangnya baiklah, undang aja. Nah saudara, akhirnya apa saudara? Mereka datang. Tapi saudara, satu kejadian membuat saya benar-benar bingung saudara. Kenapa? Coba lihat lanjutan dari ayat ini. Dalam ayat yang ke-11 sampai 13. Ketika raja itu masuk, ini sudah acara nih ya saudara. Untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Perhatikan. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak bermengenakan pakaian pesta? Orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, saudara. Nah, yang saya bingung begini, saudara. Bahwa bukankah yang diundang itu adalah orang yang tidak siap untuk datang? Bukankah orang yang diundang itu adalah orang-orang yang di jalan? Kenapa raja ini menuntut pakaian pesta? Kenapa raja ini menuntut sebuah pakaian yang layak? Padahal jelas sekali saudara bahwa yang diundang adalah orang-orang di jalan. Bisa aja dia pengemis. Bisa aja dia yatim piatu. Bisa aja dia gak punya rumah. Bisa aja dia gak punya uang untuk membeli pakaian pesta kan. Tapi kenapa raja itu malah menuntut pakaian pesta? Roh Kudus memberikan saya insight begini saudaraku. Bahwa sekalipun kita dipilih dari berbagai latar belakang. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Artinya apa saudara? Bahwa Yesus memberikan kita ini sebuah panggilan. Tetapi panggilan ini saudara tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Tapi kita harus bertanggung jawab terhadap panggilan kita. Memang diberikan cuma-cuma. Keselamatan diberikan cuma-cuma. Tetapi kita harus bertanggung jawab terhadap keselamatan yang sudah kita terima. Ya.
Jadi marilah saudara kita hidup dalam kondisi seperti ini, dalam pengertian seperti ini. Supaya apa? Supaya setiap tindakan, setiap perkataan, setiap sikap yang kita lakukan, kita tahu bahwa itu ada di dalam tanggung jawab kita. Anda jangan utang, kemudian suruh Tuhan yang bayar, sudah lunas Anda utang lagi, Tuhan suruh bayar, Anda hidup semaunya, Tuhan suruh tanggung. Anda makan seenaknya, Anda lakukan semuanya, Anda sakit, Anda minta mujizat. Sama sekali tidak bertanggung jawab hidup seperti itu. Itulah sebabnya harus saudara hari ini kita belajar sesuatu tentang responsibility. Supaya apa? Ketika Anda hidup dalam tanggung jawab, Anda melakukan bagian saudara, Anda didapati setia. Nah, mengapa Tuhan itu mau kita memikul tanggung jawab? Mengapa tanggung jawab itu begitu penting? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama saudara, karena tanggung jawab itu berkaitan dengan kepercayaan. Ya, karena tanggung jawab itu berkaitan dengan kepercayaan. Tuhan meminta Anda bertanggung jawab terhadap pilihan saudara, terhadap tindakan saudara. Karena tanggung jawab itu adalah alat ukur kepercayaan. Ya, kalau Tuhan berkata begini, saudara, kalau engkau setia atau bertanggung jawab mengurus hal-hal yang kecil, maka engkau akan dipercayakan. Engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Jadi jelas sekali saudara, bagi Tuhan bukan hal-hal besar atau kecilnya. Ya, bukan itu saudara. Tapi bagi Tuhan, apakah engkau bisa dipercaya apa tidak? Dan kesimpulan untuk mempercayai saudara atau tidak, itu sangat tergantung dari tanggung jawab yang Anda lakukan. Ya, bukan masalah besar kecilnya tugasnya, tapi masalah besar kecilnya kepercayaan saudara. Jadi ketika kita melakukan dengan setia hal-hal yang kecil saudara, maka kita akan dipercayakan hal-hal besar. Jadi jangan kejar, oh aku mau dapat perkara besar, baru saya bertanggung jawab. Jangan. Apapun yang dikasih Tuhan, apapun yang dipercayakan sama Tuhan, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nanti Tuhan yang akan melihatnya. Karena tanggung jawab yang Anda kerjakan itu akan mempengaruhi kepercayaan yang akan diberikan. Kalau Anda melihat saudara, orang-orang ini saudara seperti siapa? Seperti Yunus. Yunus itu dalam Yunus pasal 3 ayat 4-5, dia berkhotbah ya selama 1 hari aja. Ya, dia berkhotbah saudara 1 hari. Bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Anda tahu, 1 kota itu bertobat saudara. 120.000 orang. 1 kota Niniwe. Hebat sekali saudara. Ya. Kemudian saudara, siapa lagi kita lihat? Petrus, sekali dia berkhotbah dalam Kisah Rasul 2:41, hari itu 3.000 bertobat. Yunus berkhotbah 1 hari, 120.000 bertobat. Petrus berkhotbah sekali, 3.000 orang bertobat, saudara. Ya, coba lihat, Nuh, dia berkhotbah selama 120 tahun, 8 jiwa yang bertobat. Anda mulai lihat, saudara. Dan yang terakhir ini, ya Yeremia sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya, dia menangisi bangsa Israel, tidak ada yang bertobat. Nah, Anda akan berkata, loh berarti mereka itu grade-nya berbeda Pak. Oh enggak. Kalau Anda baca di Alkitab saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang hebat pada masanya. Dan mereka tercatat di Alkitab. Bukan karena banyaknya, besarnya pekerjaan mereka, bukan. Tapi karena mereka bisa dipercaya di dalam tanggung jawab mereka.
Jadi bukan berarti bahwa Yunus lebih hebat daripada Yeremia. Enggak. Masing-masing orang diberikan kepercayaan. Masing-masing orang diberikan tanggung jawab. Kenapa mereka masuk dalam orang-orang hebat? Orang-orang jadi tokoh-tokoh iman di Alkitab. Bukan karena mereka melakukan perkara-perkara besar. Bukan. Tapi karena mereka bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan kepada mereka. Jadi saudara perhatikan saudara. Ini adalah masalah kepercayaan. Mungkin saudara bukanlah orang yang berkhotbah besar atau Anda yang berdiri di mimbar saudara, ya. Dan Anda mulai berkata, kapan ya aku bisa khotbah seperti dia? Kapan ya aku bisa bermain musik seperti dia? Kapan ya aku bisa mulai bernyanyi seperti dia? Jangan salah. Jangan fokus kepada pekerjaan-pekerjaan besarnya. Tapi fokus kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena tanggung jawab itu berkaitan dengan kepercayaan. Ketika saudara mungkin dipercaya, bertanggung jawab enggak kamu dengan anak-anakmu? Kamu jadi teladan tidak bagi anak-anakmu? Pak, hanya 2 anak saya. Pak, anak saya hanya 1. Kamu sudah jadi teladan belum? Udah didik mereka dengan baik belum? Pak, kalau saya nanti sungguh-sungguh dengan dia, Pak, apakah saya dapat anak lagi? Dapat kepercayaan lebih besar? Bisa saja, bisa juga Anda akan melihat kemuliaan dari hidup anak ini. Jadi kita harus mulai melihat bahwa apapun yang saya kerjakan Tuhan, itu dalam tanggung jawab saya harus setia. Karena kalau saya setia kepada keluarga saya setia kepada pernikahan saya setia kepada kepada pelayanan saya, sekecil apapun saudara. Maka di mata Tuhan tidak ada besar kecil. Tapi Tuhan melihat tanggung jawab setiap orang. Kalau tanggung jawab mereka berjalan, maka kepercayaan Tuhan akan diberikan kepada saudara. Lebih besar. Kepercayaan yang lebih besar. Kepercayaan yang lebih besar. Jadi mari saudara, kita harus mulai memikirkan hidup kita. Dalam arti bukan egois, tapi mulai berpikir, apakah selama ini saya hidup dalam tanggung jawab saya apa tidak? Nah yang kedua saudara, kenapa Tuhan itu mau kita bertanggung jawab? Karena tanggung jawab itu berkaitan dengan ujian. Ya, karena tanggung jawab itu berkaitan dengan ujian saudara. Jadi kepercayaan akan datang ketika Anda sudah lulus dalam ujian. Ya, kalau saudara menolak untuk bertanggung jawab, berarti Anda menolak ujian. Kalau saudara menolak ujian, saudara, maka tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Anda bisa dipercaya. Ya, jadi begini saudara, kalau saudara ini ingin membuat orang lain percaya kepada saudara, maka saudara harus mengerjakan sesuatu dulu. Benar? Anda harus mengerjakan sesuatu dulu dengan penuh tanggung jawab. Ketika Anda dilihat bisa bertanggung jawab, ya, dengan cara apa Pak? Dengan cara Anda mengerjakan sesuatu itu. Nah, mengerjakan sesuatu itulah. Itu sebenarnya adalah ujian, saudara. Jadi kalau saudara mengerjakan dengan sungguh-sungguh hal-hal yang kecil, Tuhan melihat, anak ini hal kecil aja setia. Anak ini hal kecil aja tidak mengeluh. Anda diuji. Jadi jangan berpikir, Tuhan kenapa aku tidak dipercayakan lebih banyak lagi Tuhan. Tuhan kenapa aku tidak diberikan lebih banyak lagi kekayaan. Mungkin Anda berdoa seperti itu saudaraku. Hal kecil Anda sudah memberi belum? Anda diuji dengan hal-hal yang kecil itu saudara. Ketika Anda mungkin sebagai apa? Sebagai anggota DC ya. Anda hadir enggak saudara? Aduh aku enggak suka online. Saudara belajar, setia. Aduh Pak aku enggak bisa bertumbuh. Aku enggak bisa konsen. Belajar saudara. Itu tanggung jawab kita. Nanti Tuhan akan memberikan kepercayaan. Anda sedang diuji. Jadi orang diberikan tanggung jawab saudara, sekalipun itu kecil, itu sebenarnya adalah ujian. Makanya jangan Anda meremehkan sebuah tanggung jawab sekalipun tanggung jawab itu kecil. Ya, ketika Anda mulai melakukan sesuatu dengan benar, ya, Anda mengerjakannya dengan setia, saudara, jangan pernah takut. Satu saat nanti Tuhan akan mengangkat hidup saudara. Dan ketika engkau diangkat di atas, saudara, engkau akan menjadi orang yang sudah teruji.
Karena dari hal-hal yang kecil Tuhan sudah mengujinya, saudaraku. Tuhan sudah mengujinya. Karena sekali lagi tanggung jawab berkaitan dengan kepercayaan. Kepercayaan datang ketika orang itu sudah lulus dalam ujian. Jadi ketika kita mulai berkata, Tuhan, aku ingin setia Tuhan melakukan bagian saya, melakukan tanggung jawab saya, setia dengan pernikahan saya, setia dengan pelayanan saya, setia dengan keuangan saya Tuhan. Walaupun kecil, saya ingin mengelolanya dengan baik Tuhan. Saudara, ketika Anda dilihat Tuhan sudah lulus dalam ujian-ujian itu, Anda akan ditambahkan. Anda ingat, mungkin Anda sudah sering dengar ya, Anda ingat ini, dia adalah seorang tokoh Alkitab ya yang bernama Daud, saudara. Dan dari mana, saudara, dia bisa mendapatkan ketenaran seperti itu? Bagaimana dia diangkat Tuhan? Coba Anda perhatikan, saudara. Dia menjaga 2-3 ekor kambing domba papanya. Setiap hari keluar, saudara, jaga 2-3 ekor. Apa sih artinya 2-3 ekor? Sebuah pekerjaan yang biasa, saudara. Lagian yang dijaga juga bukan kambing domba yang banyak. Hanya 2-3 ekor. Tapi dia setia, saudara. Dia setia. Setia, ya mungkin dia beri nama si A, ya kambing 1A, ya si B. Ya mungkin ada kambing apalah namanya, saudara. Mungkin dia dekat sekali sama kambing dombanya karena cuma 3 ekor. Tapi dia begitu menjaganya, dia begitu setia. Kenapa saya berani katakan bahwa dia begitu setia, saudara? Karena dia itu, saudara, bahkan mau rela ngorbanin nyawanya ketika berhadapan dengan singa atau beruang. Apa artinya, saudara, 2-3 ekor aja sampai mau diganti dengan nyawa? Menghadapi seekor singa, menghadapi seekor beruang. Bahkan dia berlatih, pakai apa? Pakai umban. Dia coba pakai umban, saudara. Coba latihan tiap hari, mungkin dari dahan yang besar, dia coba lagi dari dahan yang sedang, dia coba lagi dari dahan yang kecil sampai benar-benar akurat. Dia coba, saudaraku. Supaya apa? Saudara, Anda tahu, saudara, begini. Singa itu sangat cepat, beruang itu sangat kuat. Jadi 2 binatang ini tidak bisa dihadapi dengan jarak dekat. Harus dari jarak jauh. Karena kalau jarak dekat, saudara, dia pasti kalah cepat sama singa. Kalau jarak dekat, saudara, sekali sabet bisa kebelah 2 loh si Daud itu. Jadi dia harus menjaga jarak. Senjata apa yang paling tepat untuk mengalahkan musuh dari jarak jauh? Umban. Tapi tidak bisa hanya sekedar umban lempar pasti meleset. Karena itu bicara timing. Apalagi berhadapan dengan singa. Sekali salah mati dia, saudaraku. Jadi akan berlatih tiap hari sampai dia ahli, sampai akurat. Sekali nembak jangan sampai salah. Karena kesetiaannya, karena tanggung jawab yang dipikulnya, saudara. Sehingga dia sungguh-sungguh berlatih. Itu orang yang hebat, saudara. Dan Anda pikir Tuhan tidak lihat? Tuhan lihat. Coba lagi salah. Tuhan bilang ini anak setia. Ini anak luar biasa. Hanya 2-3 ekor kambing domba, harta yang tidak terlalu besar. Tapi dia setia mengelolanya, dia setia menjaganya. Dia berkata, ini milik papaku, aku harus sungguh-sungguh jaga. Perhatikan, saudara. Kadang-kadang, saudara, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada seseorang. Itu bukan panggung sebenarnya dalam hidupnya. Bukan panggilan sebenarnya dalam hidupnya. Panggilan sebenarnya sedang menunggu jika dia sudah teruji. Saya berlatih khotbah, saya sudah bilang minggu lalu, saudara. Kalau Anda hadir dalam ibadah onsite, saya coba di DC, saudara. Coba di DC belajar berkhotbah. Dan itu tidak gampang. Ya, seorang yang gagap belajar untuk berkhotbah. Tapi saya tidak tahu, saudara. Tuhan menguji sampai akhirnya Tuhan memberikan kesempatan untuk menjadi berkat. Dan Anda saat ini mendengarkan seorang yang pernah gagap berkhotbah di depan saudara. Ya saya yakin, saudara, masa lalu latihan-latihan kecil adalah ujian-ujian. Sehingga Tuhan melihat engkau sudah cocok dan sudah layak untuk saya angkat sedikit demi sedikit. Untuk jadi berkat dalam kapasitas yang lebih besar. Nah demikian pula Daud.
Kambing domba, singa dan beruang adalah latihan, ujian bagi dia. Sampai Tuhan memberikan kepadanya apa? Panggung yang sebenarnya. Di mana panggung yang sebenarnya, saudara? Panggung yang sebenarnya adalah Goliat. Dengan senjata yang sama, musuh yang berbeda, situasi yang berbeda, tapi dia menggunakan senjata yang akrab dengan dia. Dan dia gunakan itu sekali tembak, saudara. Tepat sasaran. Seperti yang dia lakukan kepada singa, dia lakukan kepada beruang. Kalau dia mendekat kepada Goliat, dia dipenggal dengan pedang yang tajam. Dia mendekat, saudara, dia tidak akan bisa menang. Dia tahu musuh ini dihadapi dengan jarak jauh, dengan senjata yang dia sudah teruji menggunakannya. Amin, saudaraku. Adakah hari ini kita meremehkan bagian kecil yang kita punya? Masa pandemi ini, saudaraku, Anda pasti punya talenta. Anda pasti punya potensi. Anda galilah, saudara. Mungkin masa kecil-kecilan dulunya. Saya menemukan ada banyak orang-orang membuka restoran yang bagus, yang rame, yang disukai oleh pelanggannya. Dimulai dari dapurnya sendiri. Dimulai dari talentanya sendiri. Yang dia kembangkan dari dapurnya menuju kepada dapur restonya. Dan akhirnya bisa berkembang, saudara. Coba saudara lihat, apa sih yang Tuhan kasih saya, tanggung jawab apa sih yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mau kerjakan dengan setia Tuhan, karena Tuhan mengujinya. Sampai nanti Tuhan akan memberikan panggung yang sebenarnya. Amin, saudaraku. Jadi saudara jangan pernah menolak tanggung jawab. Anda dikasih pelayanan, terima. Jangan suka menolak pelayanan. Tidak apa-apa, saudara. Dari doa yang sederhana. Ya, saya pernah ketemu seorang ibu. Saya bilang, ibu ayo berdoa. Aku tidak bisa berdoa, Pak. Anda bisa ngomong. Mau saya tuliskan? Dituliskan, dia baca loh doanya. Hari ini, saudara, puji Tuhan, di dalam DC dia mulai berdoa tanpa teks. Dan dia bisa bertumbuh. Ayo kamu melayani. Mungkin apa? Saya nggak bisa ngomong, Pak. Ya sudah, kamu jadi aser, jemput tamu. Tapi kan sekarang online. Apa yang saya bisa lakukan? Layani keluarga, ya, bikin mesbah keluarga, ya, khotbah kepada anak-anak. Sederhana. Tapi Tuhan sedang mengujinya. Amin. Ada begitu banyak tanggung jawab kecil di hadapan kita, dan itu merupakan ujian. Ya. Nah, apa yang ketiga, saudaraku? Yang ketiga, ya, bahwa tanggung jawab itu berkaitan dengan upah. Nah, kenapa tanggung jawab itu penting? Yang pertama, tanggung jawab itu berkaitan dengan kepercayaan. Ya, Anda setia, tanggung jawab pada perkara kecil, Anda diberi kepercayaan yang besar. Nah, kenapa Anda diberi tanggung jawab? Yang kedua, supaya Anda dilihat, Anda diuji. Sebelum kepercayaan diberikan, Anda dilihat dulu dalam tanggung jawab yang Anda kerjakan. Dan yang ketiga, saudara, tanggung jawab berkaitan dengan upah. Supaya Anda bisa dibayar, Anda bisa diberi reward, Anda bisa diberi hadiah, maka itu akan disesuaikan dengan tanggung jawab yang Anda pikul. Ya. Jadi saudara jangan berkata begini, Pak saya Pak pokoknya Pak percaya Tuhan langsung mau masuk surga. Saya percaya Pak bahwa kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya masuk surga. Saya setuju, saudara. Tapi kalau surga adalah upah, adalah kasih karunia dan menjadi memerintah bersama dengan Dia sebagai raja bersama-sama dengan Tuhan, saudara, ya di dalam pemerintahan kerajaan Allah, maka Anda perlu mengerjakan sesuatu. Kenapa orang itu ketika dibaptis percaya Tuhan tidak langsung, ya saya pernah bilang dibaptis ditembak aja, saudara, supaya dia langsung masuk surga. Kenapa dia harus menjalani kehidupan, dia harus bergumul dulu, saudara, supaya dia mengerjakan keselamatannya. Hari ini Indonesia, saudara, hari ini kita bisa menikmati Indonesia yang begitu indah, ya, yang sudah cukup maju, saudaraku. Bukan karena kita sekedar merdeka kan, tapi kita telah mengisi kemerdekaan selama puluhan tahun. Hari ini kita ada melayani Tuhan bukan karena kita sekedar percaya kemarin kan, tapi karena kita sudah melakukannya, melayani dan bertumbuh di dalam Tuhan selama kita beriman kepada Tuhan.
Nah, ketika itulah saudara, ketika kita setia, maka seperti yang Paulus katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan, aku sudah mencapai garis akhir, dan aku sudah memelihara iman. Disitulah kita menerima mahkota, disitulah kita menerima upah. Anda dapat upah kapan? Anda dapat gaji kapan? Bukan ketika mendaftar sebagai karyawan kan? Pak, aku daftar Pak jadi karyawan. Oke, apakah langsung digaji? Tidak, Anda perlu bekerja. Mengerjakan tanggung jawab Anda. Semakin tinggi tanggung jawab, semakin baik tanggung jawab. Anda diberi gaji yang layak dan bonus jika Anda setia. Demikian pula dengan Tuhan. Jadi saudara, upah inilah yang membuat perbedaan antara orang-orang yang setia sama yang tidak. Jangan Anda berpikir begini, oh Tuhan, yang penting saya masuk surga Tuhan. Yang penting saya bisa kenal Tuhan, maka saya pasti sama upahnya dengan yang lain. Oh enggak. Tuhan itu adil. Adil itu bukan sama rata sama rasa. Anda punya 2 anak. Satu umur 1 tahun. Satu umur 5 tahun. Anda kasih makan sama. Jenisnya bisa sama, porsinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena satu baru setahun, satu sudah 5 tahun. Kapasitasnya berbeda. Yang dikerjakannya berbeda. Benar nggak saudaraku? Itu baru adil. Bukan porsi 1 piring Anda kasih 1 tahun, 1 piring Anda kasih kepada 5 tahun. Pasti akan terbuang, mubazir. Jadi kepada siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa yang setia, kepada siapa yang memikul tanggung jawab hidupnya atas pilihan-pilihannya, sehingga dia memilih yang benar karena dia bertanggung jawab atas hidupnya, bertanggung jawab kepada Tuhan, maka kepada orang-orang itulah diberikan upah yang layak. Anda tidak mau kerja, Anda nganggur aja, ya duduk-duduk aja berharap Tuhan memberkati. Anda hidup semaunya saudara, Anda menunggu berkat dan Anda berkata kepada istrimu, sekarang kita tidak usah kerja. Memang pandemi lagi susah, ya tidak usah kerja. Pokoknya percaya saja hidup dengan iman, Tuhan akan menolong. Saya bilang itu namanya kebodohan. Mana ada pikiran kayak begitu saudaraku? Anda kerjakan saja semampu saudara. Nanti berkatnya Tuhan yang kasih. Tapi Pak, saya kerja begini tidak ada untung. Paling untungnya dikit, mana bisa hidup. Bukan masalah hidup. Hidup Tuhan pelihara. Anda kerjakan bagianmu. Tuhan memelihara hidupmu. Ini yang harus kita pahami. Ya saudaraku, jadi saya mau berdoa kepada saudara hari ini saudara. Bahwa kita harus benar-benar sungguh-sungguh bisa memahami ini saudara. Supaya apa? Kita jangan hidup seenaknya ya. Kemudian kita menyalahkan siapapun, menyalahkan kondisi, menyalahkan pandemi. Dari dulu pandemi sudah ada. Sejak 100 tahun yang lalu saudara. Itu pandemi mendunia, 50 juta orang meninggal seluruh dunia. Sudah ada saudara. Hari ini kita ngalami yang sama. Ini bukan hal baru. Ini bukan hal baru. Virusnya mungkin baru. Tapi keadaan ini tidak baru. Mungkin akan bertambah buruk menjelang kedatangan Tuhan. Karena antikris dan juga pekerjaan-pekerjaan iblis harus dimunculkan. Tapi apakah kita sekedar pasif hidup kita? Saya kira tidak saudara. Saya kira tidak. Tuhan memberi kita tanggung jawab. Dan dari situlah dalam keadaan begini saya mau lihat. Kamu seperti apa sih? Dalam keadaan begini saya mau lihat. Kamu setia enggak? Kalau kita didapati setia, diberikan kepercayaan yang besar. Karena kepercayaan diberikan karena kamu sudah lulus ujian. Dan kalau kamu mengerjakan setiap pertanggung jawab sekecil apapun, sebesar apapun dengan setia, pada akhirnya aku memberikan upah. Dan kita akan didapati sebagai hamba-hamba yang setia. 3 bagian ini saudara saya rangkum dalam satu kisah. Yaitu apa? Perumpamaan tentang talenta. Anda lihat saudara, mereka diberi kepercayaan. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Kecil, sedang, besar. Jangan bilang aku mau 5. Gak usah.
Tuhan tidak pernah nuntut Anda harus 5. Tuhan lihat kemampuan saudara, dikasih 1, ya syukurilah. Anda dilihat 5, bisa kerjakan 5, ya syukuri. Tapi Tuhan tidak menuntut yang 1 dapat 10 kan. Tuhan tidak nuntut yang 2 dapat 5 kan. 5 dapat 10, 100%. Bagus sekali kerjamu. 2 jadi 4, bagus sekali kerjamu. Kamu mengelolanya. 1 tetap 1. Harusnya 1 jadi 2. Bukan 1 jadi 5. Tapi yang namanya orang kayak begini saudara, tidak bisa dipercaya. Akhirnya apa saudara? Yang 1 diambil, kasih kepada yang 10. Mereka diuji, 1 dicoba. Bagaimana bisa dapat 2? 1 aja ditanam. Setelah mereka lulus ujian saudara, datanglah tuannya memberikan upah kepada masing-masing orang. Tuhan akan datang memberikan kita upah kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi mulai hari ini saudara, jangan pernah berkata atau sering berkata, hidupku Tuhan, Engkau yang mengemudikan. Hidupku Tuhan, Engkau yang ambil alih seluruhnya. Dalam keadaan tertentu ya, tapi kebanyakan saudara, semua bergantung pada pilihan-pilihan kita. Anda pilihlah dalam tanggung jawab. Anda hiduplah dalam tanggung jawab. Anda makan dengan tanggung jawab. Anda kelola uang dengan tanggung jawab. Anda belanjakan uang dalam tanggung jawab. Supaya ketika Anda memilih, Anda bertindak, Anda berkata-kata saudara, itu Anda siap dengan segala konsekuensinya. Kalau Anda mau berkata, aku pilih untuk melakukan dosa, maka Anda harus bertanggung jawab kepada setiap pilihan-pilihan saudara. Jika engkau melakukan bagian benar dengan baik, upah akan datang. Jika engkau melakukan bagian salah terus-menerus, hukuman akan datang. Semua itu menyangkut upah. Upah dosa ialah maut. Hati-hati saudaraku. Ya, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan saudara hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita anugerah untuk bisa mengerti dan memahami lebih lanjut. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau lihat hidup kami. Mungkin kami tidak diberi tanggung jawab yang besar, tapi Tuhan kami mau setia. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak setia dalam tanggung jawab yang kecil ini. Tuhan, kami selalu melihat orang-orang yang diberikan yang besar. Kami selalu melihat Tuhan, menuntut Tuhan, memberkati kami lebih dan sama seperti orang-orang lain. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selalu fokus kepada upahnya. Kami selalu fokus kepada kepercayaannya Tuhan, tapi kami selalu mengabaikan tanggung jawab kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami jadi seorang bapa, seorang papa yang tidak bertanggung jawab terhadap pernikahan kami, terhadap pasangan kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak bertanggung jawab sebagai anak Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak bertanggung jawab sebagai istri. Dan tidak bertanggung jawab sebagai karyawan, sebagai bawahan atau pimpinan. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau kami tidak bertanggung jawab sebagai umat-Mu. Hari ini Tuhan, pagi ini kami diingatkan kembali. Buatlah kami mengerti dan kami sadari bahwa hidup kami adalah pilihan kami. Dan kami harus bertanggung jawab atas pilihan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku datang kepada Tuhan hari ini. Jika engkau sudah menyiapkan roti dan anggur, Anda bisa bagikan kepada anggota keluarga. Datang kepada Tuhan saat ini. Mengapa Tuhan diberikan nama di atas segala nama? Mengapa dia ditinggikan begitu rupa? Karena dia adalah Allah yang setia memikul tanggung jawabnya. Sampai dia mati di kayu salib, itu semua adalah tanggung jawab yang dipikulnya menebus dosa manusia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pegang roti di tangan kanan saudara. Angkat kepada Tuhan. Bersyukurlah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang atas yang kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan kita? Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus.
Angkat cawan ini saudaraku. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang atas yang kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sudah menebus dosa kita? Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Supaya kami tidak hidup seenaknya. Kami tidak hidup berdasarkan apa yang kami suka Tuhan. Dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Seluruh resiko dan konsekuensinya. Tapi kami ingin belajar Tuhan untuk bertanggung jawab atas setiap pilihan-pilihan hidup kami. Atas seluruh perkataan kami dan tindakan-tindakan kami Tuhan. Kami akan berhati-hati dengan segala apa yang kami ambil. Dengan segala apa yang kami pilih. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus menuntun kami. Supaya jangan sampai kami melakukan dan memilih hal-hal yang salah dalam hidup kami. Hamba berdoa bersyukur kepada Tuhan. Biarlah segala anugerah berkat-Mu Tuhan. Engkau curahkan kepada rumah tangga demi rumah tangga. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Supaya di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Engkau memelihara anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat, Engkau menguji setiap kami. Supaya Engkau dapati kami setia. Engkau dapati kami sungguh-sungguh Tuhan. Mengasihi Tuhan. Engkau dapati kami sungguh-sungguh Tuhan. Berdoa dan menyembah-Mu dan mengasihi Engkau. Dimanapun dan apapun kondisinya. Sampai Tuhan Engkau melihat bahwa kami layak dipercaya. Kami layak Tuhan untuk diangkat oleh Tuhan. Untuk melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Untuk melihat pintu-pintu yang terbuka. Yang selama ini kami doakan. Yang selama ini Tuhan kami bawa kepadamu. Diberkati kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Rumah tangga demi rumah tangga. Keluarga demi keluarga. Hamba berdoa. Dan biarlah sampai berkat ini kepada saudara. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ya saudara, saya juga ingin mengingatkan saudara bahwa kita ada doa besok pagi saudara. Jam 6 pagi ya via Zoom, Senin sampai dengan Kamis Anda bisa bergabung bersama kami. Dan juga saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa running fund kita tetap berjalan untuk kita membiayai sewa yang akan kita pakai di tower lantai 11 ya di Spasio. Ya, kita berdoa saudara supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan kalau Anda tergerak, Anda bisa bersama-sama membantu dan juga berkontribusi di dalamnya. Untuk kita menabur apa yang menjadi kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai ketemu pada minggu depan. God bless you.